Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramadiyatullah. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan pada video sebelumnya ya, dimana kita telah melakukan slashing landing page Coffee. Kita udah sampai tahap di bagian button ini ya. Oke, kita langsung aja lihat ke desainnya. Sini kita lihat. Oke, sini. Oke, kalau kita lihat lagi di desainnya ini, coba kita kecilin dulu di bagian form controlnya sama inputnya. Kita bisa masuk ke stylingnya. Di sini kita tambahin dulu di bagian form control untuk placeholder dan form control teksnya, teks inputnya. Tipe sama dengan teks. Seperti ini kita buat font size nya itu 11 pixel. Oke, kita coba running. Oke, seperti ini ya teman-teman, udah pas. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian card. Oke, kalau kita lihat cardnya itu seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke index.html nya. Oke, ini kita tutup dulu. Di sini kita bisa buat yang pertama itu title-nya dulu ya, base card H1 class title Swift ya, Swift lah. Kita buat spacingnya MT3, terus kita buat di sini best seller. Oke, best seller. Selanjutnya kita styling di bawah title Swift. Oke. Font size-nya kita buat 12 pixel. Oke, selanjutnya kita bisa pakai card di Bootstrap. Kita buka dulu dokumentasi Bootstrap-nya, kita pilih card. Oke. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita bisa pakai yang ini. Kita copy aja di sini. Kita paste. Oke, untuk style width-nya kita hapus dulu di sini. Oke, seperti ini. Setelah itu untuk gambarnya kita bisa masukin card kita. Asset. Kita bisa panggil 3.png. Oke, seperti ini. Oke, sebelumnya di atas sini kita tutup dulu warp swift-nya ya. Untuk kita buat nanti width-nya 100%. Dan ketika melebihi dari layout, coba kita lihat dulu desainnya. Nah, ketika melebihi layout daripada elemen ini, nanti dia bakal overflow scroll. Oke. Kita coba buat dulu ya di bagian warp swift-nya. Oke, sebelumnya kita tambahin dulu margin top 3. Sini biar ada spacing. Kita tambahin dulu warp swift-nya. Kita buat width-nya 100%. Setelah itu kita buat overflow X scroll. Oke, selanjutnya kita lihat dulu desainnya. Nah, di sini kalau kita lihat cardnya itu kira-kira ukurannya 150 pixel ya lebarnya ya. Berarti kita bisa coba kita lihat dulu di sini. Nah, sekarang kita masuk ke style cardnya. Di sini kita bisa buat width-nya 150 pixel. Kita bisa buat paddingnya 8 pixel aja. Oke, selanjutnya kita buat box shadow ini, terus kita buat bordernya non. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Kita save dulu ya. Udah ya. Oke, coba kita refresh. Oke, udah masuk ya. Oke, untuk ukuran title dan teks paragrafnya nanti kita coba sesuaiin. Untuk button go somewhere-nya kita hapus dulu. Buttonnya di sini kita hapus dulu.
Oke, selanjutnya title kita sesuaiin dulu, Arabica. Paragrafnya $5,00. Oke, selanjutnya di sini kita bisa tambahin image div class deflex elegant item center. Oke, kita masukin image starnya ya, img. Kelasnya dulu kita buat mr2. Kita tambahin asetnya star, bintang, icon bintang. Kita duplikat jadi 4. Yang terakhir kita buat bintang 2. Selanjutnya coba kita lihat lagi desainnya. Di sini kita coba buat untuk icon shopnya ya. Kita buat di luar card body. Kita bisa buat gini, div class deflex elegant item center. Kita masukin image-nya, asset, icon shop 2. Terus di sini kita bisa kasih kelas wap shop. Oke, sekarang kita masuk ke stylingnya, wap shop. Sekarang kita styling wap shopnya. Kita buat background colornya red. Paddingnya kita buat 8 pixel. Position right kita buat min 5px. Bottomnya juga kita buat min 5px. Border radiusnya kita buat 8 pixel. Oke, border boxnya kita bisa gunain yang ini. Oke, selanjutnya position kita buat absolute. Oke, kita save. Sekarang di bagian card coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah masuk ya. Sekarang coba kita hilangin dulu spacingnya di bagian H5 dan paragraf card body. Berarti kita bisa buat seperti ini, card body H5 H5 card body P. Kita bisa buat margin bottomnya kita buat 0. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, udah masuk ya. Font size nya kita buat, coba kita lihat dulu di desainnya. Font size H5 nya itu 15, H2 11. Oh sorry, P maksudnya. Berarti kita bisa buat card body H5 font size 15 pixel. Terus untuk yang P nya kita bisa buat 11 pixel. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, udah masuk ya. Selanjutnya di bagian card body bisa kita hilangin paddingnya. Kalau kita lihat di sini, padding yang di sini masih ada ya, biar dia rata ke kiri. Kita hilangin padding di bagian card bodinya. Kita buat paddingnya 0. Oke, udah masuk ya. Oke, untuk scroll barnya yang di bagian ini kita bisa hilangin biar nggak kelihatan. Berarti di bagian kita buat aja di sini. Scroll bar kita buat displaynya non. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah hilang ya. Oke, selanjutnya coba kita
buat dua cardnya. Sini kita bisa tambahin di flex. Oke, setelah itu MR3, MR2. Kita bisa tambahin di cardnya ini MR4. Coba kita lihat hasilnya. Oke, udah masuk ya. Setelah itu coba di bagian bestseller, di sini kita tambahin MT3 untuk spasi di sini ya. Oke, udah masuk. Sekarang coba kita copy jadi dua bagian cardnya, jadi 3. Coba kita refresh. Oke, ini udah masuk ya. Coba kita lihat lagi di sini. Oke, di bagian cardnya kita bisa tambahin di sini pakai minuit ya, biar dia scrollnya keluar. Oke, kalau kita scroll ke bawah, nah ini udah bisa kita scroll ya. Ini kita tambahin dulu di bagian cardnya sini MR4. Oke, kita save, kita running. Oke, udah masuk ya. Kayaknya yang di bagian ini kurang atas deh. Title MT2. Ini kita bisa copy ke bawah bagian card title biar nggak terlalu dempet ya. MT2. Oke, kita save, kita running. Oke, sekarang coba kita duplikat. Dari H1 ini kita duplikat, kita refresh lagi. Oke, sip, udah masuk ya. Oke, sekarang coba kita lihat lagi desainnya. Oke, udah semua. Sekarang kita coba buat ketika icon toggle ini diklik, nanti dia bakal munculin bar seperti ini ya. Oke, kita langsung aja ke text editornya. Pertama, kalian bisa tutup dulu di bagian sini. Tutup aja dulu di sini ya. Oke, sekarang kalian bisa buat di paling atas ini di bagian main. Coba kita cek dulu posisi mainnya udah relatif. Oke, kita tambahin dulu posisinya relatif. Setelah itu di bagian main ini kita tambahin div overlay. Oke, kita setting dulu overlaynya. Overlay position absolute width 100%, height 100%. Background color kita buat black. Coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, kita bisa hilangin kayak gini. Topnya kita buat 0, leftnya kita buat 0. Z index kita buat 93 kali. Oke, setelah itu kita buat ganti warna background colornya.
Oke, kita copy kode warnanya. Selanjutnya kita buat menu bar di sini ya. Div bar. Kita buat dulu position barnya. Bar position relatif. Kita buat position relatif. Setelah itu di sini kita bisa buat posisi barnya relatif. Setelah itu di dalamnya itu ada icon, image, asset, icon close. Oke, sini bisa kita buat deflex, flex column, align, item center, justify, content center. Oke, sini kita bisa buat div, deflex, flex column, kita buat H4, kelas MT3, MT4. Oke, terus kalau kita lihat desainnya di sini ada kategori My Coffee, About, selanjutnya kontak, terus yang terakhir itu ada button sign. Coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, kita buat ya position absolute aja. Z indexnya kita naikin 94 kali. Oke, setelah itu di sini kita lihat lagi deflex kolom, ini kita ganti dulu ya, tulisan kolomnya salah. Oke, seperti ini. Setelah itu kita buat dulu widthnya 100 di bagian bar. Oke, dia udah tengah ya. Selanjutnya di bagian sini kita bisa buat align item center biar dia tengah. Oke, udah masuk. Ini kayaknya kebanyakan MR nya, kita buat 3 aja. Oke, untuk button sign kita bisa buat di sini button sign border radius 12 pixel, heading 20 px, color white. Kita buat colornya black ya. Paddingnya kita coba sesuaiin.
Oke, udah masuk ya. Kita buat padding, kita buat topnya, padding top 50 pixel. Oke, untuk button seginya kita naikin margin topnya 20 pixel. Oke, coba kita lihat lagi desainnya. Tambahin ya border radiusnya 20 pixel. Bagian kategori kita bisa tambahin MT3. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita coba buat seperti ini. Ini kita kasih kelas dulu. Kelas button sign udah, toggle udah, kita buat seperti ini. Button sign, cursor pointer, toggle, bar H4. Oke, coba kita lihat dulu di indeks HTML-nya. Kita tambahin di sini class icon close. Ini bisa kita tambahin juga icon close. Coba kita refresh. Nah, biar dia jadi cursor pointer seperti ini ya. Oke, selanjutnya kayaknya ini teksnya kegedean deh. Coba kecilin pakai H5. Oke, cukup ya. Selanjutnya kita coba displaynya kita nonin bagian overlaynya. Bagian barnya juga kita nonin. Coba kita refresh. Oke, udah hilang. Terus di bagian ini bisa kita kasih kelas aja ya, list. Oke, berarti di bagian list kita bisa hilangin juga display none. Kita save, refresh. Coba kita lihat lagi list. Kita buat di sini bar list. Oke, ini kita ganti bar list. Coba kita refresh. Nggak hilang lagi ya kontol. Oke, coba kita sorot di bagian sini. Ini kita bisa sampingin ya. Kayak gini kita rubah aja dulu. Oke, di flexnya kita bisa kasih kelas saja karena mau kita rubah nanti waktu kondisi toggle diklik. Oke, kita bisa buat seperti ini. Terus kita lihat dulu. Oke, udah hilang ya. Selanjutnya kita coba buat
icon toggle-nya. Di sini kita coba bisa search toggle. Oke, icon toggle kita kasih kelas dulu icon toggle. Di sini bisa kita masukin ke sini icon toggle. Coba kita running. Nah, ini udah. Coba kita lihat lagi icon toggle. Oke, untuk barnya ini belum hilang ya. Kita hapus saja di sini bagian barnya. Kita buat display flex kolom, directionnya kita buat kolom. Oke, sekarang flexnya kita hapus. Dari refresh, oke, udah keluar ya, udah kelihatan ya kursornya. Nah, sekarang kita akan buat ketika diklik ini nanti bakal muncul yang udah kita nonin tadi. Oke, sekarang kita coba kasih dulu ID-nya. Oke, kita buat dua gini, terus di bagian icon toggle ini kita buat juga icon toggle. Nah, sekarang kita buat aja langsung scriptnya di bawah. Kayak gini ya. Sekarang ketika di on click, sama dengan function, barnya kita style display block flex ya, sorry. Overlay-nya kita display block. Oke, coba dua ini dulu, kita jalanin coba. Oke, udah masuk ya, cuman di bagian listnya nggak mau masuk ya. Nih, kita buat juga nih di listnya nih, ID. Oke, belum tampil ya, coba kita cek dulu di bagian listnya. Oke, di bagian listnya kita buat display-nya flex ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini udah masuk ya. Sekarang kalau diklik icon toggle close-nya, dia bakal kembali seperti semula. Berarti buat dulu di sini icon close. Kita buat closer. Kita balikin lagi, displaynya kita hilangin, display none.
Oke, coba kita running. Oke, udah jalan ya. Oke, sekarang kalau kita lihat ke bawah, ini udah bisa di scroll juga ke kanan, yang bawah juga udah bisa scroll ke kanan. Selanjutnya kita bakal buat yang bagian ini ya, ketika diklik button shop ini nanti bakal keluar my cart.